Bila kau andalkan kekuatan dirimu, perjalanan ke surga tak mampu kau tempuh. Andalkan Tuhan Yesus, pandumu yang kudus, yang menebus dosamu dan melayakkanmu, dan jadi homa mereng tubuh dimi ale maradame maroham marhite Jesus mi laus Jesus si patuba paradianani di lambung di amana di banholong nai. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kami yakin dan percaya saudara tetap semangat dan sukacita karena kasih Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberikan hikmat kuasa kepada kami, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah menguatkan kami, menopang kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, dari Mazmur pasal 17 ayat 5. Mazmur 17 ayat 5, demikian firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyah. Sekali lagi saya baca, langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita yang kita jalani saat ini, terlebih di tengah pandemik virus COVID-19, sungguh sangat menegangkan. Perjalanan hidup yang kita jalani ini tidaklah mudah. Perjalanan hidup yang kita alami ini seolah-olah tidak membawa sesuatu kepastian. Kita dibayang-bayangi rasa takut, rasa khawatir akan masa depan yang akan kita tempuh. Perjalanan hidup ini penuh persoalan dan ujian. Kita sudah menghadapi badai virus COVID-19, tapi kita juga bergumul untuk mengembangkan bisnis kita bagi mereka yang berbisnis. Kita juga bergumul mencari lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja. Atau mungkin kita mengalami ancaman PHK bagi mereka yang sedang mengalami ancaman PHK dari perusahaan di mana dia bekerja. Kita bergumul untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Sebab virus ini kita tidak tahu dari mana kita harus terjaga atau terjangkit. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Daud sendiri. Ketika Daud menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, masalah-masalah dalam hidupnya, ujian-ujian dalam hidupnya, Daud menunjukkan sesuatu hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti, di mana Daud mengatakan, langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Karena Daud menghadapi dan mengikuti langkah-langkah Tuhan, menyadari bahwa berjalan sesuai dengan langkah Tuhan, di sana dia beroleh keselamatan.
mengikuti jejak kaki Tuhan. Di sana dia beroleh sesuatu sukacita yang luar biasa, beroleh sesuatu kemenangan, beroleh sesuatu keselamatan. Meskipun dia menghadapi berbagai krisis dalam hidupnya, tapi krisis itu tidak dia izinkan menggoyahkan hidup dan hidupnya. Tapi krisis yang terjadi tidak akan pernah memadamkan rohnya untuk selalu menyala, menyembah, memuliakan, mengandalkan Tuhan. Krisis tersebut tidak diizinkan oleh Daud untuk menghancurkan hidup dan kehidupannya, menghancurkan iman, kasih, dan pengharapannya. Tetapi sebaliknya di dalam krisis tersebut, menghadapi krisis tersebut, menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, Daud memastikan dirinya, hidupnya mengikuti jejak Tuhan. Langkahnya tidak goyah sedikit pun. Dia berjalan dan berjalan menusuri hidup dan kehidupannya. Dia melangkahkan kakinya, dia melangkahkan hidupnya ke depan dengan suatu keyakinan yang pasti. Tuhan gembalanya, Tuhan besertanya, Tuhan menjaganya, Tuhan menopangnya, Tuhan memampukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah keraguan dalam hidup dan kehidupanmu tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang anugerah Tuhan yang mengalir? Adakah persoalan-persoalan dunia ini akan menghambat kasih Tuhan tercurah dalam hidup dan kehidupanmu? Atau adakah imanmu semakin tergerus oleh keadaan ini? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat betapa dahsyatnya kasih Allah, kuasa Tuhan. Sebagaimana yang disaksikan oleh Daud pada renungan kita hari ini. Tuhan kekuatannya. Dia mengikuti jejak Tuhan, langkahnya tidak goyang sedetik pun, walaupun banyak persoalan-persoalan dalam hidup dan kehidupan yang menimpanya. Tapi dia yakin dan percaya, Tuhan penuh mujizat dan kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang kita hadapi, dalam persoalan apapun yang saudara hadapi, terlebih di tengah penyebaran virus COVID-19 ini, marilah mendengarkan suara Yesus yang begitu sejuk, yang begitu lembut, memanggil saudara, mengingatkan saudara, menunggu saudara yang memiliki beban, yang memiliki masalah, yang sakit, yang isolasi mandiri, yang menghadapi pergumulan-pergumulan, ujian-ujian dan hal-hal yang lainnya. Tuhan Yesus menyapa saudara, Tuhan Yesus menunggu saudara, Tuhan Yesus memanggil saudara. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, marilah kepadaku. Serahkan kepada Tuhan yang menjadi beban hidupmu, yang menjadi ketakutanmu, yang menjadi kekhawatiranmu, yang menjadi persoalanmu. Nyalakan kasihmu, pengharapanmu, imanmu kepada Tuhan. Terarah kepada Tuhan. Dia memanggil saudara. Dia memanggilmu saat ini. Bawalah bebanmu. Bawa persoalanmu. Dimanapun saudara berada hari ini. Apapun yang menjadi ketakutan saudara hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan saudara hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dengarkan panggilannya. Dengarkan seruannya. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan menyembuhkanmu. Dia akan menjawabmu. Dia akan melepaskanmu dari belenggu-belenggu ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiranmu. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu penuh mujizat. Tuhan Yesus itu adalah sungguh luar biasa hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Aminkanlah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sungguh mengasihi. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dia akan merasakan aliran kasih Tuhan yang luar biasa. Menyentuh hidup dan kehidupannya. Membawa semangat yang baru, kehidupan yang baru baginya. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak mengizinkan persoalan-persoalan itu menghantuinya. Menakut-nakutinya, mengintimidasinya. Tapi sebaliknya, orang percaya akan menggunakan sisi positif dari setiap persoalan-persoalan hidupnya. Dia akan dikuatkan Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Hidupnya tidak akan goyang sedikit pun. Semoga saudara terberkati. Tuhan Yesus selalu melindungi.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Firman-Mu yang luar biasa telah menyapa kami. Sebagaimana kesaksian Daud. Aku akan tetap mengikut jejak Tuhan. Dan kakiku tidak goyah. Dalam situasi persoalan hidup dan kehidupan yang kami alami ini, kami juga akan bersaksi dan mengatakan kami akan mengikuti jejak Tuhan. Dan kami tidak akan goyah sedikit pun. Hidup ini harus berjalan. Dan kami yakin Tuhan sudah menyediakan, mempersiapkan kami menjadi pemenang. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah dan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada kesempatan ini kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang menghadapi persoalan pergumulan oleh keadaan apapun di tengah-tengah dunia ini. Kami sudah diingatkan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan sungguh indah, sungguh nyaman, dan kami beroleh sukacita dan keselamatan yang luar biasa. Sembuhkanlah mereka yang sakit Tuhan. Kuatkanlah mereka yang lemah Bapa. Hiburkanlah mereka yang berduka. Yakinkanlah kami semua bahwa badai pasti berlalu. Oleh karena kasih Tuhan yang tertuju bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, cita-cita kami, kerinduan kami. Berkatilah semua Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Love Jesus.